Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Temi Regina Juliani, NPM 100 603 18097 dari Farmasi B akan mempresentasikan tentang respon fitokimia mengenai aktivitas antibakteri salat ekstrak etanol daun sirih hijau piper betel L terhadap infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Berikut adalah tanaman daun sirih hijau piper betel L. Kemudian ada latar belakang di mana beberapa tanaman obat telah dikaji aktivitas antibakterinya. Salah satunya adalah tanaman sirih hijau piper betel L. Daun sirih hijau memiliki kandungan tanin, saponin, flavonoid yang berfungsi sebagai antimikroba serta memiliki daya antiseptik seperti halnya antibiotik. Peningkatan efektivitas daun sirih hijau sebagai antibakteri juga telah dilakukan, salah satunya dengan optimasi pemilihan metode ekstraksi serta formulasi daun sirih hijau dalam bentuk sediaan fitofarmaka. Peningkatan efektivitas daun sirih hijau dalam formulasi sediaan dapat dilakukan dalam bentuk salep. Beberapa tanaman lain teruji efektif sebagai antibakteri dalam bentuk formulasi salep, seperti pengujian antibakteri pada salep ekstrak daun sirsak pada bakteri Staphylococcus aureus dan pengujian antibakteri pada salep ekstrak daun binahong dengan hasil menunjukkan bahwa keduanya memberikan efek antibakteri. Sehingga dilakukan kajian lebih lanjut mengenai aktivitas antibakteri pada ekstrak daun sirih hijau dalam bentuk sediaan salep terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya ada hasil pengujian, ada beberapa. Yang pertama, pengujian penapisan fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun sirih hijau mengandung senyawa saponin, flavonoid, dan juga tanin. Hasil kedua yaitu hasil pengujian aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, di mana dilakukan dengan 2 tahap, yaitu kualitatif secara in vitro dan dilanjutkan dengan pengujian antibakteri pada salep, menunjukkan bahwa pada konsentrasi 5% ekstrak daun sirih hijau dapat menghambat pertumbuhan bakteri secara optimum dengan asumsi persen MIC atau minimum inhibition concentration terlihat pada konsentrasi 5%. Hasil pengujian selanjutnya adalah hasil pengujian aktivitas antibakteri salep ekstrak daun sirih hijau, yaitu uji ditentukan dengan konsentrasi 3, 4, dan 5% terhadap Staphylococcus aureus dengan 5 kali pengolesan untuk menyembuhkan luka. Datanya menunjukkan bahwa konsentrasi 4 dan 5% memiliki daya antibakteri lebih efektif, lebih cepat, yaitu rata-rata 6 hari dibandingkan konsentrasi 3%, yaitu rata-rata 7 hari. Sehingga hasil uji antibakteri menunjukkan bahwa salep ekstrak daun sirih hijau ini berpotensi menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus. Analisis yang selanjutnya adalah analisis statistik, di mana data uji kesembuhan luka dianalisis normalitasnya menggunakan Shapiro-Wilk, menunjukkan nilai p-value lebih dari 0,05 yang berarti data terdistribusi normal. Lalu dilanjutkan dengan uji ANAVA menunjukkan nilai p-value kurang dari 0,05 dengan F hitung lebih besar daripada F tabel. Uji dilanjutkan dengan uji LSD yang menunjukkan bahwa perbedaan pada setiap konsentrasi terhadap kontrol positif dan negatif. Konsentrasi 3% menunjukkan hasil yang tidak berbeda signifikan dengan kontrol negatif. Konsentrasi 5% memberikan hasil tidak berbeda signifikan dengan kontrol positif. Antara konsentrasi 4% dan juga 5% memiliki perbedaan tidak signifikan. Hasil tersebut sejalan dengan hasil rata waktu kesembuhan luka pada salep ekstrak daun sirih hijau. Aktivitas antibakteri yang efektif terlihat pada konsentrasi 4 dan 5%. Semakin besar konsentrasi yang diberikan, maka efek waktu sembuh luka yang diberikan semakin baik karena semakin banyak senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada mekanisme aksi tanaman untuk menghasilkan efek farmakologi. Yang pertama yaitu dari senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam daun sirih hijau memiliki kemampuan sebagai antimikroba yang diketahui melalui penghambatan terhadap bakteri dan juga homir. Penghambatan mikroba terjadi karena adanya penghambatan dinding sel, pengubahan permeabilitas membran sel, penghambatan sintesis protein, dan juga asam nukleat.
Flavonoid dapat berperan sebagai antibakteri melalui mekanisme perusakan membran sel, mempengaruhi proses enzimatis bakteri dengan cara menginaktifkan enzim pada sel mikroba. Flavonoid juga memiliki sifat lipofilik yang dapat merusak membran sel bakteri sehingga mengakibatkan kematian bakteri. Tanin bekerja dengan merusak dinding sel karena sifatnya yang lipofilik dapat merusak membran sel bakteri sehingga dapat mengakibatkan kematian bakteri. Saponin memiliki sifat bakterisida, mengganggu kestabilan sitoplasma sel sehingga dapat menyebabkan kematian pada bakteri. Saponin dapat memacu pembentukan kolagen, yakni protein struktur yang berperan dalam proses kesembuhan luka. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut adalah hasil pengujian aktivitas antibakteri terhadap salep ekstrak etanol daun sirih hijau Piper et al. Menunjukkan konsentrasi sebanding dengan konsentrasi positif gentamisin dengan indikasi lama kesembuhan luka tidak berbeda signifikan ditunjukkan oleh konsentrasi 4 dan juga 5% dengan rata-rata lama konsentrasi luka berturut-turut 6,20 kurang lebih 0,80 hari dan 6,00 kurang lebih 0,71 hari. Hasil tersebut sejalan dengan hasil uji LSD dan uji antibakteri terhadap Staphylococcus aureus secara in vitro. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.